Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadl Islam, dan sekarang kita masuk kepada bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Judul bab yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala pada bab yang selanjutnya, yaitu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Ali Imran ayat ke-85. Bab ini didatangkan dalam rangka untuk menjelaskan bahwa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya agama Islam saja. Ayat ini sudah dibawakan pada bab sebelumnya oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu pada bab Ad-Dukhul fil Islam. Anjuran, dorongan, motivasi, dan sekaligus juga kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Ayat ini sudah dibawakan pada bab yang sebelumnya. Nah, pada bab ini, ayat ini yang dijadikan judul bab, yang maknanya bahwa bab ini adalah bab yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, dan selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadzal babu, bab ini, fihi, di dalamnya, bayanun, terdapat penjelasan, ya, fihi bayanu annal islama, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa sesungguhnya Islam, waddinul wahidu, adalah satu-satunya agama, alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwahu, yang Allah tidak menerima dari siapapun melainkan hanya agama Islam saja. Jadi hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Islamu, dan yang dimaksud dengan Islam, huwa
yaitu adalah agama maja'at bihir rusulu alaihimus salatu wassalam, yaitu agama yang dibawa oleh para utusan alaihimus salatu wassalam. Atas mereka salawat dan salam. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bihasabihi. Ya sesuai, jadi setiap waktu. Jadi pada masanya Nabi Musa, ya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu Islam. Pada masanya Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Isa, ya itulah Islam. Lakin tetapi lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tatkala sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saral islamu, maka Islam itu menjadi huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya hanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itulah Islam. Yang lainnya sudah tidak lagi berlaku. Fal Islamu ma'nahu, maka Islam maknanya adalah al-inqiyadu lillahi bitta'at. Tunduk kepada Allah dengan taat, wal bara'atu, dan berlepas diri minasyirki, dari kesyirikan. Wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Dan na'am. Ini yang benar, di sini tertulis barisnya kasrah ya. Tetapi wallahu alam yang benar wa ibadatuhu. Wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Jadi fal Islamu, Islam maknanya adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ati, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin, dan beribadah kepada Allah ya sesuai dengan syariat yang sudah disyariatkan pada setiap waktu. Amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu saral islamu huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu maknanya terbatas pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Wala yasa'u ahadan ay yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi siapapun untuk tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-anbiya'is sabiqina, bahkan para nabi yang terdahulu, kalau mereka hidup berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law wujida ahadun minhum, kalau seandainya ada salah seorang di antara para nabi terdahulu, ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yas'uhu ay yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh baginya keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada para nabi dan rasul terdahulu di masa Nabi atau diutusnya Nabi, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi dan rasul yang terdahulu, kenabian kerasulannya sudah tidak berlaku karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semuanya, menghapuskan syariat terdahulu, dan dia wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Allah Jalla wa Ala, oleh karena inilah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina, tatkala Allah mengambil perjanjian para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, sungguh ya tatkala aku datangkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, ya
Thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian utusan, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud utusan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Kalian beriman ya. Kalian harus beriman kepadanya dan kalian harus menolongnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian ini dari para nabi dan rasul sebelumnya. Qala aqrartum. Allah berfirman, apakah kalian menetapkan hal ini? Wa akhadtum ala dzalika isri, apa kalian mau berpegang pada perjanjianku ini? Qalu aqrarna. Para nabi dan rasul terdahulu katakan, ya kami menetapkan hal ini. Qala fashhadu. Allah pun firmankan, maka persaksikanlah. Wa ana, dan aku, ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi atau termasuk yang bersaksi. Faman tawalla ba'da dzalika, siapa orang yang berpaling setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka merekalah orang-orang yang fasik. Jadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masih ada misalnya nabi dan rasul yang masih hidup ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus, maka wajib bagi nabi dan rasul tersebut yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intahatil adyanus sabiqatu, sudah habis masa berlakunya agama-agama terdahulu. Wantahal amalu biha, dan juga sudah tidak lagi berlaku mengamalkan agama-agama terdahulu. Wa wajibal amalu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan wajib beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal amra lillahi jalla wa ala. Karena memang urusannya ini semuanya milik Allah jalla wa ala. Wa laysal amru li syakhsin muayyanin. Bukan ini diserahkan kepada orang tertentu urusan ini. Wala lil ahwa'i wasyahawati warraghabati, dan juga tidak diserahkan pada hawa nafsu, pada syahwat, pada kesenangan-kesenangan. Fallahu amarakum, maka Allah perintahkan kalian, wa amaral anbiya'a kullahum, dan perintahkan seluruh para nabi, ayyuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza bu'itsa. Allah perintahkan para nabi seluruhnya, dan Allah perintahkan kalian agar mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah diutus. Hatta Isa alaihi salam, akan sampai Nabi Isa alaihi salam. Idza nazala fi akhir zaman, apabila nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, fa innahu sayatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Isa akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkumu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayyatba'ani." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa hidup di antara kalian, niscaya tidak boleh baginya, tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Falladzina, maka orang-orang yadda'una yang mengklaim fi hadha zaman, di zaman ini, annal yahudiyyata wan nasraniyata wal islama, yang mengklaim di zaman ini bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam kullaha semuanya adyanun sahihatun adalah agama yang benar.
wa yunkiruna, dan mereka mengingkari alaina kepada kita takfiral yahudi wan nasara, mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara, li'annahum, karena Yahudi dan Nasara indahum menurut mereka ala adyanin sahihatin, berada di atas agama yang benar, ya, wa yatba'unal anbiya'a, dan mengikuti para nabi. Haula'i naqulu lahum, mereka ini kita katakan pada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Ya, Yahudi dan Nasara humul an, mereka sekarang la yatba'unal anbiya, mereka tidak mengikuti para nabi, tidak. Sebab falau kanu yatba'unal anbiya, kalau seandainya Yahudi dan Nasara mengikuti para nabi, lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna alladhi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kafirun bi jami'il anbiya'i, maka dia sesungguhnya kafir kepada seluruh para nabi. Walam yabqa ma'ahu dinun, dan tidak ada bersamanya agama, jadi dia enggak punya agama. Walaysa tabi'an li ahadin minal anbiya'i, dan tidak mengikuti satupun para nabi. Fal yahudul ana laysu atba'an li Musa, orang Yahudi sekarang mereka bukan pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Walan nasara atba'an li Isa, dan orang-orang Nasara mereka bukanlah pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Sekarang bukan. Mengapa demikian? Kenapa mereka nggak bisa disebut pengikutnya Nabi Musa, mereka nggak bisa disebut pengikutnya Nabi Isa, orang Yahudi, orang Nasara di masa sekarang? Lianna fatratal anbiya intahat bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena masa kenabiannya Nabi Musa, Nabi Isa sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis. Sudah tidak lagi berlaku. Falladhi yabqa, maka orang yang masih tetap berada alal yahudiyati, pada agama Yahudi, awin nasraniyati, atau agama Nasrani, fa innahu kafirun, maka sesungguhnya dia kafir. Li'annahu, karena dia asa Musa, karena dia menentang Nabi Musa, wa asa Isa, dan menentang Nabi Isa, wa asa Muhammadan, dan bermaksiat artinya menentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Kalau seandainya Musa hidup pada hari ini, sebenarnya tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia niscaya ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa nanti turun pun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti bahwa orang Yahudi yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka tidak mengikuti nabi mereka. Yahudi enggak mengikuti Musa, karena Musa kalau Allah ada sekarang pasti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka tidak mengikuti Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman pun mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Nasara yang dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan pengikutnya Isa hakikatnya. Karena kalau toh Isa diturunkan nanti dia akan mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu an yakuna 'ala al-haqqi, dan tidak mungkin berada di atas kebenaran. Lianna Musa wa Isa, karena Nabi Musa dan Nabi Isa ya'murani bittiba'i Muhammadin. Lianna Musa wa Isa alaihissalam, karena Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam ya'murani, memerintahkan orang tersebut yang masih tetap bertahan di atas Yahudiyah ataupun Nasraniyah, ya, diperintahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa untuk bittiba'i Muhammadin, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'al, dan dia tidak melakukannya. Di orang yang tetap bertahan pada agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia tidak mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau Nabi Musa hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Isa pun nanti kalau diturunkan pun akan mengikuti syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga di dalam bab ini berarti di dalamnya terdapat faedah tidak ada istilah sekarang yang sedang ngetren adalah apa? Pluralisme ya. Pluralisme. Tidak ada pluralisme dalam artian bahwa semua agama benar. Tidak ada ini. Jadi ini jelas menolak paham pluralisme bahwa semua agama benar. Kalau keberadaan, jadi plural ini dalam artian bahwa keberagaman yang artinya bahwa ada yang beragam, lah itu mah nggak bisa dipungkiri. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, begitu. Itu keberagaman dalam keberadaan, nah, itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi keberagaman dalam artian atau dalam makna bahwa seluruh agama atau semua agama benar, ini batil. Dan di dalamnya terdapat kekufuran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah nggak terima agama selain Islam. Lalu kemudian ada orang yang berkata, ya bukan cuma Islam yang benar, yang lain juga benar dan bisa diterima. Nah ini dia. Dan kita sudah jelaskan pada pembahasan pada bab ad-dukhul fil Islam terkait menjelaskan ayat ini, yaitu surah ayat ke-85 dari surah Ali Imran ini, bahwa yang dimaksud siapa orang yang mencari agama Islam ini dua makna. Makna yang pertama adalah siapa orang yang mencari agama selain Islam, dia beragama Yahudika, Nasranika, Majusika, nyembah berhalakah, termasuk dia berbuat kesyirikan kah? Karena kesyirikan bukan bagian dari Islam, sebagaimana kita sudah jelaskan. Maka tidak akan diterima hal itu dari orang tersebut. Makna yang kedua, siapa orang yang mencari agama selain Islam, dia beribadah dengan mencari jalan cara selain yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah katakan bahwa makna Islam adalah at-tauhid wal ittiba. Jadi dia mencari agama yang selain tauhid, mau Yahudi, mau Nasrani, akan diterima. Dia mencari yang selain tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun tidak akan diterima. Maka nanti setelah hadis yang ini yang akan kita baca ini, nanti al-muallif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Naam, selanjutnya Syekh al-muallif rahimahullahu taala sahibul matni mendatangkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamati. Amal-amal salih nanti datang pada hari kiamat. Fataji'us salatu, datanglah salat. Fataqulu, berkata, ya Rabbi ana salatu. Salat pun berkata, wahai Rabbku, akulah salat. Fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, innaki ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Fataji'u sadaqatu, lantas datanglah sadaqah. Fataqulu, lalu berkata sadaqah, ya Rabbi ana sadaqah, wahai Rabbku, aku adalah sadaqah. Fayaqulu, maka Allah pun berfirman, innaki ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma yaji'u siyamu, kemudian datanglah puasa. Fayaqul, lalu berkata, ya Rabbi ana siyam, wahai Rabbku, aku adalah puasa. Fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, innaka ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'malu, kemudian datang amal-amal yang lain ala dzalik, ya, atas hal tersebut. Artinya
amal-amal yang lain pun datang, lalu kemudian dia berkata, wahai Robku, aku adalah amalan ini, wahai Robku, aku adalah amalan ini. Fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, innaki ala khairin, sungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma yaji'ul islamu, kemudian datang Islam. Fayaqulu, maka Islam pun berkata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Wahai Rabbku, engkaulah as-salam, yang maha selamat, dan dari Allah pun segala keselamatan. Wa anal Islamu, dan aku adalah Islam. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, innaka ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Bikal yawma akhudhu wa bika u'ti. Denganmu pada hari ini aku menghukum dan denganmu aku memberi. Qala Allah Ta'ala fi kitabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka enggak akan diterima hal itu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, hadithu Abi Hurairah, hadisnya sahabat Abi Hurairah yang tadi dibawakan oleh Syekh Al-Muallif, ya. Ditambah lagi wa fis sahihi, na'am, kita tambahkan lagi wa fis sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka dia tertolak. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa Islam maknanya adalah at-tauhid dan ittiba' as-sunnah. Maka orang yang mencari agama selain tauhid tidak akan diterima. Orang beramal selain sesuai dengan sunnah pun tidak akan diterima. Maka di dalam bab ini didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala hadis yang pertama dari sahabat Abi Hurairah. Di mana pada hadis tersebut dijelaskan amal-amal saleh nanti datang. Salat, sedekah, puasa, semuanya datang. Dan tidak dihitung atau tidak dianggap semuanya ini, amalan-amalan saleh ini, kecuali apabila dia berada di atas Islam. Maksudnya adalah, ya, tauhid sesuai dengan tauhid dan tuntunan. Maka berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, hadithu Abi Hurairah wadihun. Hadis sahabat Abu Hurairah jelas. Bi annahu la yuhtasabu indallahi yaumal qiyamati illa al-islamu. Bahwa sesungguhnya tidak dihitung di sisi Allah nanti pada hari kiamat melainkan hanya Islam. Amalan soleh pun kalau nggak sesuai, ya dia nggak bisa dihitung. Wa ma'adahu minal adyani fahuwa batilun mardudun, dan agama yang lain dia batil dan tertolak. Wala yanfa'u ashabahu, dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bagi orang yang memeluk agama yang selain Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima darinya agama tersebut, wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Falladzina matu qabla bi'tsati Muhammadin. Orang-orang yang wafat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum yatba'una anbiya'ahum, dan mereka mengikuti nabi mereka, fahum 'alal Islam, maka mereka berada di atas Islam.
Lakin tetapi ba'fi Muhammadin, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisal islamu, maka Islam tidaklah melainkan illa ma jaa bihi, kecuali yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa kadzalika haditsu Aisyah, demikian juga hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan amalan yang enggak ada tuntunan dari kami, maka dia tertolak. Fa innahu, maka hadisnya Aisyah ini sesungguhnya dia menjelaskan yubayyinu annahu la dina, bahwa sesungguhnya tidak ada agama illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man amila amalan, dan siapa orang yang beramal dengan satu amalan mukhalifan, yang menyelisih lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw lam ya'ti bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardudun, maka dia ditolak. Falladhi ya'malu, maka orang yang beramal saleh alal yahudiyah, sedangkan dia masih beragama Yahudi, au ya'malu, atau dia beramal ala nasraniyah, dia masih beragama Nasrani, misalnya ada orang Yahudi Nasrani beramal saleh misalnya, au yuhditsu asya'a, atau dia memunculkan hal baru, wa bid'ah, dan bid'ah min indi, dari dirinya sendiri, wa ya'malu biha, dan mengerjakannya, ala annaha qurbatun wa ta'atun, dengan keyakinan bahwa kebid'ahan itu adalah upaya mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah, duna dalilin, tanpa ada dalil, min kitabillahi, dari Al-Quran, wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka dia mardudun ala sahibihi, maka dia ditolak, ya, dikembalikan kepada pelakunya, kainan mankana, dia ditolak. Yahudiyan atau Nasraniyan atau mubtadi'an musliman, baik dia Yahudi, Nasrani, atau pelaku kebid'ahan dari kalangan orang Islam. Jadi ayuhal ikhwah a'azakumullah, bahwa orang yang mencari agama selain tauhid, ya, Islam berarti selain tauhid, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, penyembah berhala, penyembah sapi, yang nggak diterima. Atau dia beragama Islam, tapi kemudian dia tadi berbuat hal-hal baru atau melakukan hal-hal baru, kebid'ahan tertolak. Tertolak. Kami semangat perjuangan. Bukan kakinya. Ya, seperti ini juga tertolak. Jadi Islam memaknai harus dengan makna yang utuh, yaitu akidah yang benar, tauhid, dan juga dalam hal beramal mengikuti tuntunan. Apabila dia tidak berada di atas tauhid, maka Allah tidak akan terima. Begitu juga apabila tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sama, tidak akan diterima. Sebagaimana hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fal Islamu faqat, maka Islam itu hanya, ya, fal Islamu faqat huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu hanyalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili." Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak tulis.
alladzi yajidunahu, yang mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maktuban indahum, tercatat pada mereka, fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi tersebut memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkari, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha, dan mengharamkan yang buruk-buruk bagi mereka. Wa yadha'u anhum israhum, dan menghilangkan dari mereka beban mereka. Wal aghlala, dan belenggu allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Jadi beban-beban berat dari syariat-syariat terdahulu dihilangkan menjadi syariat yang mudah, yang penuh dengan kelapangan. Ya, ini ayat ini sekaligus di dalamnya terdapat kaidah bahwa yang baik-baik Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberitahukan kepada umat bahwa itu halal. Yang buruk-buruk, ya, Allah perintahkan Nabi agar supaya mengharamkannya dan diberitahukan kepada umat. Di dalamnya terdapat faedah, ini kaidah besar. Kaidah bahwa makanan itu yang baik-baik wah halal, yang buruk-buruk ya haram. Nah, nanti ya ditanya kepada yang ahli, mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa azzaruhu, memuliakan Nabi, dan memuliakan Nabi, wa nasaruhu, dan menolong atau mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Kata Syekh hafizahullah, fadalla ala anna alladhina la yatba'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yuflihuna abadan. Maka ini ayat, ini firman Allah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beruntung selama-lamanya. Wa annahum khasiruna, dan mereka merugi. Dan ini juga ditegaskan yang di dalam surah Ali Imran ayat ke-85. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, kerugian ini ada dua macam. Ya, kerugian ada dua macam. Al-khusranu khusranani. Ada dua kerugian. Yang pertama adalah al-khusranul akbar. Kerugian yang paling besar. Yaitu kerugian bagi mereka yang kufur, kekal selama-lamanya di neraka. Yang kedua adalah al-khusran al-asghar. Kerugian yang lebih kecil dari yang pertama. Yaitu orang-orang Islam yang berbuat kemaksiatan, berbuat kebid'ahan, yang tidak sampai pada kekufuran. Yang dia tidak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nanti diangkat. Dan tidak kekal selama-lamanya di dalamnya. Namun, itu juga sudah merupakan kerugian. Itu juga bagian dari merugi. Jadi merugi ini maknanya dua. Imma dia rugi dengan sebab yang pertama adalah kekal di neraka. Ini kerugiannya orang-orang yang kufur, yang berbuat kesyirikan, atau kebid'ahan yang menyebabkan dia jatuh pada kekufuran. Ini al-khusran al-akbar, kerugian yang paling besar, yang pertama. Dan yang kedua adalah al-khusran al-asghar, kerugian yang kecil yang di bawahnya. Dia masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Sebab karena maksiat, atau sebab karena kebid'ahan yang tidak sampai menyebabkan dia pada kekufuran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya.
maka dia diazab terlebih dahulu, kendati pun tidak kekal, tetapi karena diazab itu juga bagian dari kerugian. Nah, maka kerugian ini baik yang besar ataupun yang kecil tak akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Tidak akan dialami oleh orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dengan atau memerintahkan dengan kesabaran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-'Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia seluruhnya lafi khusrin, dalam kerugian semua. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang beramal salih, wa tawasau bil haqqi, dan saling memerintahkan, mengingatkan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dan mengingatkan dengan kesabaran. Jadi pada bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa tidak diterima selain Islam, dengan dua makna sekaligus, selain tauhid dan selain ittiba' as-sunnah. Dan orang yang mencari selain tauhid, bukan hanya nggak diterima, dia rugi. Dan kerugiannya adalah kerugian yang akbar, kekal di neraka. Karena selain tauhid, ya kekufuran, kesyirikan, kekal di neraka. Yang kedua, mereka yang tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan kebid'ahan dan seterusnya. Kalau tidak sampai kepada kekufuran, maka mereka juga termasuk yang berbuat maksiat. Mereka juga mengalami kerugian, tapi kerugian yang kecil karena tidak kekal di neraka, namun diazab itu sudah merupakan kerugian. Dan juga di dalam bab ini didatangkan tadi hadis dari sahabat Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa Islam itulah penentu. Al-ikhlas, at-tauhid, wal-ikhlas, wa mutaba'atul Nabi, mengikuti Nabi, penentu dari amal-amal salih kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil atau tidak satu amal, Allah terima atau tidak satu amal, penentunya ikhlas yang pertama, yang kedua adalah ittiba', mengikuti tuntunan. Maka didatangkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang enggak mengikuti tuntunan, yang tidak mengikuti tuntunan amal tersebut, maka Allah tidak akan ambil. Fahuwa raddun, ay mardudun ala sahibihi, dikembalikan kepada pelakunya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Nah, maka juga di dalam bab ini terdapat faedah juga apabila ada orang Yahudi Nasrani sangat baiklah misalnya ya, dia dermawan dan seterusnya, maka tidak bisa diterima amal tersebut darinya. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas agama Islam. Maka kalau mau diterima, ya dia mesti mengikuti agama Islam. Masuk dalam agama Islam, baru amalan salehnya diterima. Jadi misalnya kayak kemarin waktu bulan Ramadan, ada orang Yahudi, orang Nasrani ikutan puasa dan seterusnya. Bahkan termasuk juga ada mungkin, ya sebelum pandemi ya, Ramadan yang lalu, itu ada di antara orang Yahudi, orang Nasrani ikut buka puasa karena memang dia juga berpuasa dan seterusnya. Maka bagaimana? Jawabannya tidak sah, nggak diterima, karena dia tidak berada di atas Islam. Ya, begitu juga artinya tidak sah di sini, nggak diterima oleh Allah. Begitu juga misalnya nanti waktu Idul Adha, ada orang Yahudi, Nasrani nyumbang sapi, ya, untuk dijadikan hewan kurban, kambing dan seterusnya. Kalau ditanya, apakah sah? Jelas tidak sah, karena Islam, orang Islam syaratnya. Apakah diterima oleh Allah? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak di atas Islam. Apakah hewan itu jadi hewan kurban? Enggak, ya daging biasa saja, sembelihan biasa saja. Adapun di dunia tentu dia mendapatkan ya balasan-balasan dunia, pujian, sanjungan dan seterusnya. Termasuk Allah berikan kepadanya makanan, minuman dan seterusnya. Tetapi di akhirat tidak ada. Tidak ada. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi dirinya nanti di akhirat. Wallahu alam. Dan ini yang jelaskan ini Allah Rabbul Alamin. Bukan maunya kita, bukan. Karena ada orang yang berkata, kalau kita jelaskan begini, soal menerima amal itu hak Allah.
Betul, itu hak Allah. Menerima atau menolak amal itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita tidak berselisih dalam masalah ini. Kita bersepakat bahwa memang hal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahukan kriterianya. Amal yang diterima apa saja kriterianya. Amal yang ditolak apa saja sebab-sebabnya. Dan berdasarkan informasi yang datang dari Allah Rabbul Alamin itu dan juga datang dari Rasulullah SAW itu, kita kemudian mengatakan ini diterima atau ditolak berdasarkan dalil, berdasarkan hujah, bukan berdasarkan yang kita mau dan yang kita suka. Jadi ini orang sekarang nih yang menggantikan peran Tuhan katanya. La ilaha illallah. Mengatakan bahwa yang ini diterima, yang ini nggak diterima, seakan-akan dia Tuhan. Enggak. Siapa yang bilang orang yang mengatakan seperti itu berarti dia memproklamikan dirinya sebagai Tuhan? Bukan. Dia begitu, kalau dia begitu berdasarkan memang nas dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka ya memang dia harus katakan demikian. Ya, dia harus tetapkan demikian, tidak lantas menggunakan hawa nafsunya, syahwatnya, kesenangan pribadinya. Ini hal yang penting ya, akhi. Karena ini nanti bisa menolak segala pemikiran-pemikiran dan kerancuan-kerancuan yang beredar. Apalagi di zaman sekarang ya. Yang mengatakan ya semua agama sama, nggak apa-apa. Saling menghormati loh. Saling menghormati itu maksudnya adalah dia ada, kita tidak pungkiri keberadaannya, lalu kemudian beribadah sesuai dengan keyakinannya, tidak diganggu, sudah. Tapi adapun kemudian kita menyatakan bahwa agama itu benar, nah ini keliru. Itu kita telah masuk pemahaman ta'addudiyah ya. Ta'addudiyah itu tadi, pluralisme tadi. Ya semuanya dianggap benar, semuanya dianggap sama. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Sekali lagi, Allah telah berfirman tidak akan diterima orang yang mencari agama selain Islam. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Nampaknya kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan malam hari ini. Karena insya Allah nanti kita masuk pada bab yang selanjutnya. Ya. Bab wajibnya merasa cukup dengan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tidak perlu mengikuti yang lain yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya begini, nanti insya Allah kita pun akan jelaskan ya. Jadi ada orang yang mengatakan demikian misalnya. Loh kalau kita ngikutin Nabi kan kita nggak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jawab, ya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mesti harus berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hadisnya riwayatnya sampai kepada kita melalui para ulama. Loh, apakah kemudian kita nggak ngikutin para ulama? Ya kita ikutin para ulama karena kita dapat ilmu informasi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapa? Dari para ulama kan? Iya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti para sahabat menyampaikan kepada generasi di bawahnya tabi'in, generasi di bawahnya menyampaikan pada yang di bawahnya lagi atba'at tabi'in, dan terus sampai ke bawah. Itu berarti artinya bahwa ini bukan berarti kita tidak mengikuti ulama dengan mengambil sumber yang mereka juga menjadikan itu sebagai sumbernya atau dari tempat mana mereka mengambil. Begitu. Jadi ini insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya agar supaya jelas karena orang jadi bingung. Ya sama nanti bagaimana apakah harus bermadzhab? Mazhab ini kan satu kumpulan ijtihad dari para ulama yang kemudian kita belajar. Ya memang tahapan belajarnya begitu. Ambil salah satu pandangan lalu diamalkan lalu kemudian terus meningkat sampai akhirnya kita Rasul begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ini. Bukan berarti kita meninggalkan para ulama, tidak. Ya, bukan itu maknanya. Ya, adapun bermazhab itu tadi dalam makna bermazhab mempelajari pandangan para ulama beserta dalilnya, yang lalu kemudian mengambil yang kuat, yang rajih, yang mendekati kebenaran, ya. Apa itu nggak diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Tapi yang ditentang oleh para ulama itu adalah ketika kita berpegang pada mazhab, lalu walaupun dia bertentangan dengan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap berpegang pada mazhab itu. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Itu yang nggak diperkenankan. Ya. Adapun para ulama menggali dalilnya, lalu kemudian menjelaskan, kita mengikuti apa yang mereka jelaskan berdasarkan dalil, ya boleh diikuti. Karena dalil yang dibawakan itu. Bukan semata-mata karena orangnya itu. Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari dosa, melainkan hanya Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.